Pernahkah kalian terjebak pada pekerjaan yang sulit sehingga merasa stres dan frustasi karenanya? Pernahkah kalian ada di posisi mempertanyakan, apakah aku ada di tempat yang tepat? Apakah aku melakukan hal yang tepat? Jika iya, simak video ini hingga selesai. Halo semuanya, kembali lagi bertemu dengan saya Bayu di channel Kuliah Nasihat. Kawan-kawan sekalian, hidup selalu berubah, kadang indah, kadang buruk, atau jika kita ingin perhalus bisa disebut keadaan yang menuntut kita lebih bersabar. Sebagai penggelut suatu pekerjaan, keadaan buruk tidak hanya terjadi akibat kesalahan yang kita buat, atau musim paceklik seperti saat pandemi sekarang ini, tetapi juga keadaan di mana kita melakukan sesuatu yang kita kurang terlalu suka sehingga setiap prosesnya terasa berat, terlebih saat kekacauan muncul. Saat ini terjadi, acap kali kita berburu kalimat motivasi untuk bangkit. Sayangnya, tidak setiap kasus dapat diobati dengan kalimat motivasi. Bahkan, boleh jadi kita tak perlu kalimat motivasi sama sekali. Melainkan, kita hanya perlu melakukan sesuatu yang kita suka. Tapi, apa yang kita suka? Bagaimana kita tahu kalau kita menyukai hal tertentu? Memilih hal yang disukai untuk dijadikan pekerjaan memiliki tantangan tersendiri. Siapa yang tak gemar berolahraga? Tapi, apa iya setiap orang yang gemar berolahraga akan menjadi atlet? Siapa yang tak gemar film? Lantas, apa iya setiap orang yang gemar film dapat bekerja di dunia perfilman? Menurut kajian tim channel Kuliah Nasihat, memilih yang disukai sebagai pekerjaan bukan hanya semata-mata bergantung pada rasa suka kita. Selain rasa suka, kita perlu melihat respon orang lain dan masyarakat luas terkait perbuatan kita pada bidang tertentu. Misalnya, kawan-kawan gemar menulis dan beberapa kali karyanya termuat di media massa. Maka, menulis dapat menjadi pilihan pekerjaan karena publik merespons secara positif. Respon positif orang lain sebagai tanda kita sudah berada pada tingkat kemahiran tertentu. Pastinya, tingkat kemahiran ini semakin baik karena kita gemar dengan yang kita lakukan. Dan kegemaran ini menjadi dorongan untuk terus belajar dan berbuat tanpa perintah dan suruhan. Bahkan, ketika kita gagal di tengahnya, rasa gemar seakan menjadi obat bius yang membuat kita tak merasa sakit sama sekali. Pilihlah juga aktivitas atau bidang yang kita suka dan kita mudah mempelajari serta memahaminya. Tentu, kemudahan ini bukan karena bidang tersebut mudah dilakukan, melainkan seakan terdapat sebuah mekanisme dalam tubuh yang menjadikannya mudah untuk dipahami. Landasan dari ini adalah adanya unsur genetik yang memberikan kita bakat alamiah akan suatu hal. Selain itu, banyaknya teori psikologi yang mencoba mengkategorikan sifat manusia juga menjadi landasan akan adanya keterbatasan dan kelebihan kita. Untuk lebih jelasnya, salah satu kategori karakter manusia berdasarkan ilmu psikologi adalah pembagian manusia dalam 4 tipe, yakni sanguinis, melankolis, flegmatis, dan koleris. Sanguinis punya kelebihan berupa keceriaan, mudah bergaul, tapi ceroboh dan susah sekali disiplin. Tentu pekerjaan sanguinis bisa berubah humas, aktor, atau mungkin hal-hal lain yang berkaitan dengan interaksi sesama manusia. Sedangkan mereka yang melankolis, yaitu mereka yang sistematis, tertata, detail oriented dan suka kerapihan, namun mudah overthinking ketika menghadapi masalah, cocok sekali menjadi seorang peneliti. Si sanguinis dan melankolis mudah dalam menjalani pekerjaannya masing-masing karena bagi mereka mudah sekali mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut. Karena itu sangat mereka sekali, ada bakat alamiah dalam diri mereka yang menjadikan itu semuanya mudah. Jika sanguinis dan melankolis ini bertukar pekerjaan, mereka akan sulit
untuk menjalaninya karena itu memang bukan diri mereka dan mereka tercipta bukan untuk seperti itu fungsinya. Jadi, kawan-kawan dapat memilih sesuatu yang disukai dan mudah untuk dipahami. Dengan mudah dipahami, kawan-kawan bisa mempersingkat waktu belajar dan mempercepat peningkatan kualitas hingga level tertinggi. Karena suka dan mudah paham, minim sekali kemungkinan menemukan kendala dalam menjalaninya. Sekalipun ada, akan mudah sekali menyikapinya sebagai bumbu kehidupan belaka. Bukan hal yang menyedihkan dan kemudian membuat kita lari pada kata-kata motivasi. Kesimpulan dari sesi kali ini adalah saat kawan-kawan merasa pekerjaan sekarang penuh dengan masalah dan kesukaran, tanyakanlah pada diri sendiri. Apakah kita menyukai pekerjaan ini? Apakah kita pernah memperoleh respon positif dari orang-orang sekitar dan halayak ramai dari pekerjaan tersebut atau yang sejenis dengan ini? Apakah mudah bagi saya, bagi kita memahami hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan tersebut? Menjawab ketiga pertanyaan ini bisa membantu kawan-kawan mengevaluasi diri untuk kemudian memutuskan, haruskah aku ini lanjut atau cukup sampai di sini saja perjalanan saya untuk melakukan hal ini. Oke semuanya, kita sudah ada di akhir video. Bagaimana pendapat kawan-kawan dengan video ini? Jika kawan-kawan memiliki feedback atau pertanyaan, silakan sampaikan pada kolom komentar. Dan jika teman-teman punya pertanyaan dan pertanyaan tersebut menarik dan tertulis di kolom komentar, bisa kita pilih sebagai konten untuk ulasan video kuliah nasihat berikutnya. Oke semuanya, sampai jumpa di video berikutnya. Sebagai penggelut suatu pekerjaan bukan hanya semata-mata bergantung pada rasa suka kita. Selain rasa suka, kawan gemar menulis dan beberapa kali karyanya termuat di media massa.